Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membaca salah satu kitab Turath Islami yang merupakan sebuah kitab yang sangat penting dalam pembahasan kaidah bahasa Arab, yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hisham, yaitu Qatrun Nada, yang akan kita baca dengan syarah dari Syekh Abdullah Al-Fuzan. Marilah kita langsung baca di halaman 7 di cetakan kami di muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyina, yang beliau adalah penutup para nabi. Wa ala alihi wa ashabihi, juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du, fahadha syarhun latifun ala kitabi Qatrun Nada. Maka ini adalah penjelasan ringkas untuk kitab Qatrun Nada lil allamati Abi Muhammadin Abdullah bin Hishamin al-Ansari rahimahullahu ta'ala, yang ditulis oleh al-allamah, orang yang sangat berilmu, yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Hisham al-Ansari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Al-mutawaffa sanata wahidin wa sittina wa sab'i mi'atin hijriyatan, yang beliau wafat tahun 761 hijriyah. Katabtuhu ba'da tadrisi al-qatri litullabi fil masjidi, yang mana aku tulis syarah ini setelah aku ajarkan matan Qatrun Nada kepada para penuntut ilmu fil masjid, yang ada di masjid. Kita lihat footnote nomor 1. Bada'ad darsu masa'at thulatha. Pelajaran matan Qatrun Nada yang disyarah sendiri oleh Syekh Abdullah ini dimulai di sore hari Selasa, tanggal 13 bulan 10 tahun 1415 Hijriah. Wantaha masa'at thulatha, dan juga selesai di sore hari Selasa, tanggal 16 bulan 11 tahun 1417 Hijriah. Jilsatan wahidatan fil usbu', satu kali pertemuan sepekan. Maka beliau adakan sebuah majelis pembahasan tentang kitab Qatrun Nada yang beliau syarah sendiri. Beliau nanti disampaikan oleh penulis. Beliau juga pernah mengadakan majelis ilmu membacakan syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham, dan juga beliau pernah mengajarkan pula matan Qatrun Nada namun dengan syarah dari beliau sendiri. Maka yang dibahas di sini adalah pelajaran Qatrun Nada, matan Qatrun Nada dengan penjelasan dari beliau sendiri. Maka beliau tulis syarah ini setelah beliau ajarkan matan Qatrun Nada dengan syarah dari beliau sendiri yang beliau ajarkan di masjid sekali pertemuan sepekan. Kembali ke atas. Wasalaktu fi tahririhi al-manhaja al-atiyah, dan aku menempuh fi tahririhi, dalam penulisan syarah ini. Ya, tahrir artinya menulis, bisa juga artinya mengedit. Karena ini syarah yang beliau tulis setelah beliau mengajar, mungkin di sini beliau memilih diksi tahrir karena syarah ini berdasarkan penjelasan yang beliau sampaikan ketika beliau mengajarkan Qatrun Nada. Maka hakikatnya adalah tidak menulis sebuah risalah baru, tapi beliau menuliskan kembali apa yang beliau syarah pada dars Qatrun Nada yang beliau adakan. Maka mungkin ini alasan kenapa di sini beliau tidak memakai
diksi fi kitabatihi, tapi fi tahririhi, atau fi ta'lif, tidak memakai fi ta'lifihi tapi fi tahririhi. Yang arti asal tahrir itu adalah mengedit. Dan aku tempuh fi tahririhi dalam penulisan syarah ini al-manhaja al-atiyah, metodologi seperti berikut ini. Awalan, yang pertama, kitabatus syarhi bi uslubi sahlin yastafidu minhu at-talibu al-mubtadi'u. Menulis penjelasan qatrun nada dengan metode yang mudah, yang semoga para penuntut ilmu pemula ini bisa mengambil faedah darinya. Wa yakunu ba'da dirasati matni al-ajurumiyati. Dan syarah qatrun nada ini kalau kita letakkan dalam urutan pembelajaran, maka ini dipelajari setelah belajar matan al-ajurumiyah. Kemudian tsaniyan, yang kedua, al-i'radu anil khilafi. Al-i'rad, berpaling, anil khilaf, dari penyebutan perselisihan pendapat ulama dalam masalah nahwu. Atau bahasa mudahnya, tidak menyebutkan khilaf. Wal iktifa'u bil qaulir rajihi, dan mencukupkan diri hanya menyebutkan pendapat yang rajih saja. Illa, kecuali mana so'alaihi Ibnu Hisyamin, kecuali khilaf yang ditegaskan sendiri oleh Ibnu Hisyam fil qatri, di matan qatrun nada, namun wa huwa qalilun jiddan, namun ini sangat sedikit. Ya, wajar karena beliau menunjukkan syarah ini untuk al-mubtadiin, para pemula, sehingga di sini menghindari penyebutan atau pembahasan masalah khilaf. Ya, karena khilaf ini berkaitan tentang masalah kaidah bahasa Arab, ini mayoritas khilafnya adalah khilaf tanawwu', dalam artian apabila kita salah memilih pendapat, dalam artian harusnya kita memilih pendapat yang ini rajih, tapi kalau kita milih pendapat yang marjuh, maka efek yang ditimbulkan, konsekuensi yang ditimbulkan itu tidak terlalu fatal. Ya, tidak terlalu fatal, karena ini pembahasannya adalah pembahasan masalah khilaf dalam nahwu. Dan biasanya yang terjadi dalam masalah di antara kasus yang sering terjadi adalah menentukan alasan pada kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Sama-sama dibaca akhiran kasroh, sama-sama dibaca akhiran fathah, sama-sama dibaca akhiran dhammah. Namun sebagian ulama mengatakan, oh ini alasannya karena dia kita dudukan sebagai kedudukan A. Di ulama yang lain mengatakan tidak, ini kedudukannya adalah kedudukan B, dan seterusnya. Maka itu adalah di antara jenis khilaf yang terjadi terutama pada kaidah-kaidah nahwu untuk penentuan kedudukan kata dalam kalimat. Dan tentunya khilaf semacam ini tidak terlalu berdampak besar terhadap i'tiqad kita, kemudian juga amalan kita, dan seterusnya. Oleh karena itulah beliau hindari penyebutan khilaf berkaitan tentang masalah kaidah nahwu di dalam syarah beliau ini. Kemudian salisan, yang ketiga, al-i'radu anit ta'lili an-nahwi. Al-i'rad, berpaling, anit ta'lili an-nahwi, untuk membahas ta'lil an-nahwi. Atau bahasa mudahnya, tidak membahas ta'lil an-nahwi. Alladzi la yastafidu minhu at-talibu, yang penuntut ilmu pemula itu tidak bisa ngambil faedah dari materi taklil nahwi. La siyama al-mubtadi'a, terlebih lagi bagi pemula. Taklil nahwi ini adalah pembahasan tentang alasan-alasan tentang nahwu, ya, alasan-alasan dalam nahwu. Kenapa misalkan mubtada itu marfu', kenapa mubtada itu marfu' dan kenapa khobar itu marfu'? Misalkan kenapa khobar itu marfu'? Maka sebagian ulama mengatakan khobar itu marfu' gara-gara
mubtada. Khobar itu marfu gara-gara mubtada. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak hanya karena mubtada, tapi karena al-ibtida dan karena mubtada. Kemudian ada pembahasan lumayan panjang berkaitan tentang masalah ini. Ini adalah diantara contoh kasus ta'lil an-nahwi. Ta'lil nahwi membahas alasan-alasan dalam ilmu nahwu. Kenapa ini marfu, kenapa ini, dan seterusnya. Yang tentunya ini bagi penuntut ilmu pemula ini tidak terlalu berfaedah. Karena yang diperlukan oleh penuntut ilmu pemula adalah semata-mata tahu cara bacanya bagaimana dan i'rabnya bagaimana. Adapun alasan kenapanya maka ini belum dibutuhkan. Kemudian ada footnote nomor 2 di bawah. Dzakara Ibnu Hisam fil Mughni. Ibnu Hisam menyebutkan dalam kitab Al-Mughni Al-Labib halaman 854, annal ibarata allati tulqa lil mutadarribina. Beliau sebutkan bahwasanya ibarah, bahasa ibarah bahasa pengungkapan atau cara mengungkapkan atau cara penyampaian, allati yang tulqa disampaikan, lil mutadarribin bagi pembelajar pemula, yutlabu fiha al ijazu. Dituntut darinya al-ijaz sederhana, litakhifa alal alsinah supaya ringan diucapkan, idil hajatu da'iyatun ila tikroriha, karena kebutuhan itu menuntut untuk mengulang-ulang istilah tersebut atau mengulang-ulang pelajaran tersebut. Oleh karena itulah para ulama menulis matan dalam berbagai cabang ilmu, yang mana matan ini diantara sasarannya adalah para mubtadiin, para penuntut ilmu pemula, supaya mereka jadikan matan ini pegangan, mereka hafalkan, sehingga ilmu-ilmu yang tadinya disampaikan secara naratif ini mereka bisa ingat dengan patokan matan, karena umumnya matan itu menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat yang ringkas tapi syarat makna. Maka begitu pula dalam syarah ini beliau tidak membahas tentang taklil nahwi, karena di sini ditujukan untuk mutadarribin, untuk thalib mubtadiin, penuntut ilmu pemula, sehingga tidak membahas hal-hal yang terlalu berdalam-dalam. Kemudian rabi'an yang keempat, al-inayatu bi i'rabil amthilati, memperhatikan i'rab untuk contoh-contoh yang disampaikan oleh Ibnu Hisam ataupun contoh-contoh yang disampaikan oleh pensyarah sendiri. Wala siyama al-ayati al-qur'aniyata, terlebih lagi untuk ayat-ayat Al-Quran, wasyawahida asy-syi'riyata, dan juga dalil-dalil dari syair Arab, allati dzakaraha Ibnu Hisamin, yang disampaikan oleh Ibnu Hisam. Maka dijanjikan oleh pensyarah di sini beliau akan berikan i'rab untuk contoh-contoh yang disampaikan oleh Ibnu Hisam, baik contohnya berupa ayat Al-Quran, hadis ataupun syawahid syi'riyah. Terjemah bebas untuk syawahid syi'riyah ini ya dalil dari syair. Karena sebagaimana kita ketahui, dalil untuk ilmu nahwu yang pertama itu adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW. Maksudnya adalah dari sisi penyampaiannya, kemudian uslubnya, ini yang dipertimbangkan. Ya, bukan masalah halal haram dalam Al-Quran, bukan, tapi ya, cara mengungkapkannya, uslubnya, gaya bahasanya, pemilihan diksinya, itu yang diperhatikan. Kemudian yang lain dalilnya adalah syawahid syi'riyah, yaitu syair-syair Arab, terutama syair-syair Arab jahiliyah, yang dianggap syair Arab jahiliyah ini adalah syair Arab yang memiliki tingkatan paling tinggi dari sisi kefasihan bahasa Arabnya.
Yang para ulama sering mengistilahkannya dengan syawahid syi'riyah. Terjemah bebas kita dalil dari syair Arab. Waqad atruku ma'ara wuduhahu. Namun kadang-kadang saya biarkan contoh yang saya berpendapat sudah jelas fi dhihnil qari'i, di benak pembaca. Maka untuk contoh-contoh yang beliau anggap ini i'rabnya gampang, maka beliau tidak berikan i'rab untuk contoh tersebut. Tapi pada asalnya beliau berikan contoh untuk berikan i'rab untuk contoh-contoh yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Khamisan, yang kelima, wada'tu anawina lil abwabi. Aku letakkan anawin, judul-judul, lil abwab, untuk setiap bab. Kama fi kutubin nahwi al-ukhra, sebagaimana pada kitab-kitab nahwu yang lain. Tujuannya apa? Litakribil maklumati wa jam'iha, untuk mendekatkan maklumat, materi-materi pelajaran di dalam benak pikiran pembaca, wa jam'iha, dan untuk mengumpulkannya. Maka dengan adanya judul, orang sebelum membaca itu akan ada gambaran, oh ini bakalan bahas materi tentang mubtada. Maka tergambarlah dalam pikirannya, oh ini materi yang telah saya pelajari tentang mubtada ini. Nah. Kemudian dengan adanya judul, maka pembahasan itu tidak akan keluar batas. Maka terkumpul, jamak. Kalau ini judulnya mubtada, ya sudah kita bahas berkaitan tentang masalah mubtada saja, tidak keluar dari pembahasan tersebut. Maka ini adalah metode-metode yang dipakai oleh pensyarah di sini dalam mensyarah kitab Qatrun Nada. Wa hadza syarhu hasilatun ma'lumatun ammatun. Maka syarah ini adalah syarah hasilatun yang ringkas, maklumatun amatun yang berisi maklumat, pengetahuan-pengetahuan, amatun yang umum. Idhofatan ila ruju'i, dengan ditunjang merujuk ila ba'di kutubin nahwi, kepada sebagian kitab-kitab nahwu, yaitu kitab-kitab nahwu klasik. Contohnya adalah Awdhul Masalik. Ya, Awdhul Masalik ini syarah untuk Alfiyah Ibnu Malik, karya Ibnu Hisham juga. Kemudian Syarhu Ibni Aqilin, syarah Alfiyah Ibnu Malik tulisan Ibnu Aqil. Kemudian Wan-Nahwu Al-Wafi, kitab An-Nahwu Al-Wafi. Kemudian Syarhul Faqihi Alal Qatri, syarah Al-Faqihi untuk kitab Qatrun Nada. Wa kitab An-Nahwu Al-Wadih wa ghairuha, dan yang lainnya, Nahwu Wadih dan yang lainnya. Waqad syaraha Ibnu Hisham rahimahullah matnal Qatri syarhan wafian. Dan Ibnu Hisham rahimahullah telah mensyarah matan Qatrun Nada dengan syarah yang cukup, Lakin lahattu fihi, akan tetapi aku perhatikan pada syarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham ini, asna atadrisihi, ketika aku mengajarkannya kepada santri, qabla tadrisi matnil Qatri, sebelum aku ajarkan matan Qatrun Nada, amro, ini ada dua hal yang perlu kita catat di sini. Maka sebagaimana yang di awal kita sampaikan bahwasanya Syekh Abdullah ini sebelum beliau mengajarkan matan Qatrun Nada dengan syarah dari beliau sendiri, beliau pernah mengajarkan syarah Qatrun Nada yang ditulis oleh Ibnu Hisham sendiri. Maka Ibnu Hisham menulis matan Qatrun Nada, kemudian beliau juga tulis syarah untuk matan yang beliau tulis sendiri. Namun oleh pensyarah di sini beliau katakan ada dua poin yang perlu diperhatikan. Yang mungkin ini perlu kita sempurnakan untuk dua poin ini. Al-awwal, yang pertama, annahu fassala al-qaula fi ba'dil masaili tafsilan la yujadu fil kutubi al-mutawwalati. Poin yang pertama, Ibnu Hisham dalam syarah beliau untuk Qatrun Nada, beliau fassala al-qaul, merinci pembahasan.
fi ba'dil masaili, di sebagian permasalahan, tafsilan dengan rincian, la yujadu fil kutubi al-mutawwalah, yang tidak dijumpai pada kitab-kitab nahwu yang mutawwalah, yang tebal-tebal, yang berpanjang lebar. Wa mathala hadat tafsila, dan beliau juga mathala, memberikan contoh, hadat tafsila, untuk rincian yang beliau berikan. Au arada al-khilafa fi masaila laisa lil khilafi fiha kabiru faidatin. Atau di tempat yang lain beliau juga sampaikan khilaf ulama di permasalahan-permasalahan yang menyampaikan khilaf di situ itu tidak ada faedahnya, tidak ada faedah besar yang bisa kita ambil. Dan ini la yunasibu ibaratal qatri min jihatin. Di satu sisi ini tidak cocok dengan judul kitab matan yang beliau syarah. Karena matannya berjudul qatar. Qatar artinya adalah tetesan. Ini mengisyaratkan bahwasanya pembahasannya harusnya ringkas. Tapi ternyata pada syarah Qatrun Nada yang beliau, yaitu Ibnu Hisam, tulis sendiri, itu malah berpanjang lebar. Maka ini di satu sisi nggak cocok dengan judul kitabnya. Judul kitabnya qatar, tapi di sini malah berpanjang lebar. Wala yastau'ibuhu at-talibu al-mubtadi'u min jihatin ukhra. Min jihatin ukhra, di sisi yang lain juga penuntut ilmu pemula ini juga tidak bisa memahami dan tidak bisa menguasainya. Maka kritik yang pertama yang Syekh Abdullah berikan untuk syarah Qatrun Nada yang ditulis oleh Ibnu Hisam adalah kadang-kadang Ibnu Hisam ini terlalu merinci. Padahal rincian seperti ini di kitab-kitab yang tebal pun tidak dijumpai. Kemudian yang kedua, kadang-kadang Ibnu Hisam memaparkan khilaf terlalu mendalam. Padahal khilafnya ini tidak terlalu berfaedah bagi penuntut ilmu pemula. Kemudian al-amru tsani, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah annahu saqata minas syarhi masailu waradat fi matnil qatri. Saqata tidak ada. Saqata artinya gugur, maksudnya adalah tidak ada. Di syarah yang ditulis oleh Ibnu Hisam itu tidak ada pembahasan tentang masalah-masalah yang sebenarnya ini terdapat pada matan Qatrun Nada. Jadi di matannya membahas masalah ini, tapi di syarahnya tidak dibahas. Wa min dzalika, di antara permasalahan tersebut adalah yang pertama pembahasan tentang kata alamuna. Maka di matan ada pembahasan alamun, tapi di syarah Qatrun Nada yang ditulis oleh Ibnu Hisam tidak ada pembahasan alamun. Ya, alamun ini ahadu mulhaqati jam'il mudzakkaris salimi. Salah satu mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya, ingat jamak mudzakkar salim itu adalah di antara syaratnya sebuah isim yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim adalah dia harus berakal, al-aqil, mudzakkarun aqilun. Adapun kata alamun, dia mufradnya adalah alamun. Dan alam ini bercampur antara akil dan ghair akil, karena alam itu adalah kullu siwallahi, kullu ma siwallahi, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu ada yang statusnya berakal, yaitu ada manusia, ada yang tidak berakal, batu dan seterusnya. Maka alam itu bercampur antara sesuatu yang berakal dengan yang tidak berakal. Padahal syarat untuk isim mufrad yang dijadikan jamak mudzakkar salim itu syaratnya adalah harus berakal. Maka tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Oleh karena itulah kata alamuna tidak kita kategorikan dalam jamak mudzakkar salim, tapi kita kategorikan dalam mulhaq, isim yang distatuskan sama dengan jamak mudzakkar salim. Maka ini tidak dibahas oleh Ibnu Hisam dalam syarah Qatrun Nada. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang ulatu. Yang kata ulatu di sini mulhaqun bijam'il muannatsis salimi, termasuk kata yang dia mulhaq distatuskan sama dengan jamak muannas salim.
Ya, ulatu artinya adalah sahibatu, pemilik. Nah, tapi untuk jamak muannas. Maka ulatu di sini dia tidak termasuk jamak muannas salim karena tidak terpenuhi syarat jamak muannas salim, dan ini tidak dibahas oleh Ibnu Hisam dalam Syarah Qatrun Nada. Kemudian tsalitsan yang ketiga, pembahasan masalah takdimul maf'uli, mengedepankan maf'ul bih dalam semisal kalimat darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Maka darabtu ini adalah fi'il dan fa'il, Zaidan maf'ul bih. Nah, dan di sini maf'ul bihnya bisa kita kedepankan, Zaidan darabtu. Dan ketika maf'ul bih ini kita kedepankan, maka menunjukkan makna pembatasan. Hanya Zaid yang saya pukul. Karena berlaku kaidah takdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidu al-hasra. Mengedepankan sesuatu yang harusnya di belakang, maka menimbulkan makna pembatasan. Maka Ibnu Hisam dalam syarahnya tidak membahas tentang mengedepankan maf'ul bih. Padahal di matan ada pembahasannya. Kemudian yang keempat adalah pembahasan tentang fa'ilu ni'ma. Al-ma'rufu bi al-jinsiyati. Pembahasan tentang fa'il untuk kata ni'ma yang terma'rifatkan dengan alif lam jinsiyah. Ya, ni'ma artinya adalah sebaik-baik. Contohnya adalah ni'mar rajulu aliyun, misalkan sebaik-baik laki-laki adalah Ali. Maka pada pembahasan ni'ma ini ada pembahasan ada fa'il ni'ma yang dia ma'rifah, tapi ma'rifahnya dengan alif lam jinsiyah, bukan alif lam ahdiyah. Ini tidak dibahas oleh Ibnu Hisam di syarahnya. Khamisan yang kelima, dzakara fi matnil Qatri, Ibnu Hisam menyebutkan dalam matan Qatrun Nada, anna mufassara fa'ili ni'ma idza kana dhamiran labudda an yakuna mutabiqan lil makhsusi. Ibnu Hisam menyebutkan bahwasanya mufassar untuk fa'il ni'ma apabila berupa dhamir, maka dia harus sesuai atau menyelaraskan diri dengan maksusnya. Walam yatakallam fi syarhi alal mutabaqati. Namun ternyata dalam syarah Qatrun Nada beliau tidak membicarakan tentang mutabaqah ini, kesesuaian ini. Ya, maka nanti kita akan bahas lebih lengkap pembahasan tentang nikmat di tempatnya sendiri. Ini sekedar kita sebutkan poin-poin yang beliau Ibnu Hisam tidak jelaskan di Qatrun Nada, syarah Qatrun Nada. Kemudian sadisan, ba'du ahkamis mil fi'li dzakaraha fil Qatri. Sebagian hukum untuk isim fi'il beliau sebutkan, yaitu Ibnu Hisam sebutkan di matan Qatrun Nada. Walam yata'arrad laha fi syarhi. Namun beliau tidak sajikan pembahasan tentang hukum isim fi'il pada syarah yang beliau tulis. Kemudian sabian yang ketujuh, fi safhati sittina wa mi'atain min syarh Ibnu Hisamin tahqiqi Muhammadin Abdul Hamidi, di halaman 260 di kitab Syarah Ibnu Hisam dengan tahqiq Muhammad Abdul Hamid, warada fi matnil Qatri syahidun nahwiyun. Terdapat pada matan Qatrun Nada ada syahidun nahwiyun. Ada dalil syar'i, dalil syair. Nah, dalil untuk kasus nahwu, namun dalilnya berupa syair. Wal masruhu baitun akhara. Baitun akharu. Namun ternyata yang disyarah oleh Ibnu Hisam itu bait syair yang lain. Maka matannya itu disebutkan dalil syair. Nah, maka dalil syair ini ternyata oleh Ibnu Hisam tidak disyarah, tapi beliau mensyarah bait syair yang lain. Kemudian thaminan yang ke-8, fi bab tanazu'i, dalam pembahasan di bab tanazu',
awroda syahidan. Beliau sampaikan syahid, dalil syair. Tapi walam yatakallam alaihi fi syarhi. Beliau tidak bicarakan dalil syair ini di syarah beliau. Jadi kalau yang nomor 7 ini di matan itu ada bait syair, tapi ternyata di syarah yang dijelaskan bait syair yang lain. Sedangkan nomor 8 ini di matan ada bait syair, tapi bait syairnya sama sekali tidak dijelaskan. Maka ini adalah poin-poin yang dicatat oleh Syekh Abdullah, yang poin-poin ini tentunya wajar dalam artian kalau dianggap sebagai kekurangan dalam penulisan maka wajar, karena tidak semua tulisan itu adalah sempurna. Ya, karena ulama itu adalah manusia biasa, boleh jadi ada salah, ada keliru dan ada kurangnya. Sehingga di sini oleh Syekh Abdullah, beliau berprasangka baik kepada Ibnu Hisham dengan beliau sampaikan, faqad yakunu Ibnu Hishamin aghfala hadhil asya'a. Nah, kenapa kok sampai ada terjadi poin-poin yang kita catat tadi? Maka Syekh Abdullah berprasangka baik dengan beliau katakan, ya boleh jadi memang Ibnu Hisham ini aghfala hadhil asya'. Nah, ya mengabaikan hal-hal ini. Mungkin karena dianggap ini sudah jelas sehingga tidak perlu disyarah. Sebagaimana kita ketahui, di setiap zaman itu punya masyarakat dengan tingkatan keilmuan yang berbeda-beda. Tingkatan keilmuan yang berbeda-beda. Maka boleh jadi di zaman beliau tingkatan keilmuan masyarakat terutama untuk masalah bahasa Arab merupakan tingkatan keilmuan yang tinggi, sehingga mungkin yang bagi masyarakat sekarang, orang sekarang itu susah, mungkin di zaman dulu ini gampang, udah biasa, maka tidak perlu disyarah, ditinggalkan, nggak dibahas. Sehingga oleh karena itulah untuk kitab-kitab klasik itu secara umum dianggap diksinya itu lebih susah daripada kitab-kitab kontemporer. Kenapa demikian? Karena untuk kitab-kitab klasik ditulis oleh ulama-ulama klasik dengan tingkat keilmuan yang relatif sangat tinggi. Mereka betul-betul memilih diksi yang tepat, singkat, padat, jelas, dan tepat, yang mungkin ini oleh orang setelahnya itu susah untuk dipahami, maka butuh syarah. Maka Alfiyah Ibnu Malik ini banyak yang mensyarah, yang mungkin di zaman Ibnu Malik mungkin Alfiyah ini tidak perlu syarah. Kenapa? Karena orang-orang sudah paham, terutama tulab untuk bahasa Arab sudah paham, oh ini maksudnya demikian dan seterusnya. Tapi setelah berganti zaman semakin kesini, maka orang semakin tingkatan keilmuannya itu menurun, sehingga butuh syarah. Sebagaimana perkembangan kaidah nahwu. Sebagaimana kita ketahui, di awal-awal munculnya ilmu nahwu itu hanya membahas tentang mubtada, khobar, fa'il dan seterusnya. Belum ada munada, sama sekali belum ada. Tapi setelah berkembangnya zaman, semakin kesini semakin banyak poin-poin yang samar bagi orang Arab sendiri untuk memahaminya. Maka kemudian muncullah ditambahkan kaidah baru. Ada maf'ul mutlaq yang lain dan seterusnya. Maka ini adalah alasan yang pertama. Mungkin memang Ibnu Hisham itu mengabaikan hal-hal ini. Boleh jadi karena memang ini sudah jelas dianggap oleh Ibnu Hisham sehingga tidak perlu disyarah lagi. Au annaha saqatat min ba'din nusakhi, atau boleh jadi kemungkinan yang kedua, penjelasan ini gugur, tidak ada di sebagian naskah. Fallahu a'lamu, Allahu a'lam.
Tapi yang jelas di sini intinya Syekh Abdullah berusaha untuk husnudzon kepada Ibnu Hisham. Beliau tetap sampaikan poin-poin tadi sebagai kritik, cuman bukan dalam rangka untuk mencela si penulis, kritikan tajam kepada si penulis, tidak, tapi ini adalah suatu poin-poin yang perlu diperhatikan oleh orang yang membaca kitab Ibnu Hisham supaya dipahami. Ada yang perlu kita perhatikan, tapi bukan dalam rangka untuk mengkritik penulisnya. Buktinya apa? Buktinya Syekh Abdullah berprasangka baik. Ya boleh jadi ini enggak Ibnu Hisham diabaikan ini pembahasan ini karena mungkin boleh jadi sudah paham, dianggap sudah paham, atau mungkin ada beberapa naskah untuk syarah Ibnu Hisham yang beliau tulis untuk Qatrun Nada. Di naskah yang ini ada, di naskah yang lain mungkin tidak ada. Faqad samaitu hadza syarha Ta'jilun Nada bi syarhi Qatrin Nada, dan aku berikan nama untuk syarah yang aku tulis ini dengan Ta'jilun Nada bi syarhi Qatrin Nada. Perhatikan footnote nomor 1. Ada dua kata yang sama yaitu nada. Baina kalimatai an-nada jinasun tamun. Antara dua kata yaitu an-nada pada Ta'jilun Nada dan an-nada pada Qatrun Nada, ini adalah jinasun tamun, kasus homonim. Apa itu homonim? Homonim itu adalah ada dua kata yang tulisannya sama, cara bacanya sama, namun maknanya berbeda. Fal'ula, maka untuk kata nada yang pertama yaitu ta'jilun nada, nada yang pertama bimakna al-ata'i wal ma'rufi, maknanya adalah al-ata' pemberian, wal ma'ruf dan kebaikan. Wasaniyatu, adapun nada pada kata Qatrun Nada, nada yang kedua yaitu pada Qatrun Nada bimakna al-balali awil matori, maknanya adalah al-balal embun, awil mator atau hujan. Maka Qatrun Nada artinya adalah tetesan embun atau tetesan hujan. Dinamakan tetesan karena yang dibahas pada Qatrun Nada itu adalah materi pembahasan kaidah secara ringkas. As'alullah ta'ala an yanfa'a bihi kama nafa'a bil asli. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat dengan syarah ini sebagaimana Allah berikan manfaat melalui kitab asalnya yaitu matan Qatrun Nada, wa an yaj'ala al-amala khalisan liwajhil karimi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini menjadi amalan yang ikhlas untuk wajahnya yang mulia. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya semuanya. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ke pembahasan inti dari syarah Qatrun Nada yaitu Ta'jilun Nada bi syarhi Qatrun Nada di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.